pengen mau menjadi profesi akuntan, nah itu sebenarnya tidak perlu takut di sini, apalagi dalam menghadapi tantangan yang kedepannya di sini, karena kedepannya itu akan semakin banyak tantangan, terutama nanti kita akan memasuki 5.0. Nah, tapi di sini sebenarnya lebih prefer itu kita menjadikan tantangan ini adalah satu artinya yang artinya development skill kita untuk yang sebagai profesi akuntan. Halo, kita ketemu lagi dalam podcast Swiss German University. Seperti biasa, dalam podcast ini kita akan membahas isu-isu terkini yang sedang ada di masyarakat. Dan beberapa waktu yang lalu saya sempat mendapatkan satu berita yang dirilis oleh kompas.com dan headline-nya berbunyi seperti ini. Profesi akuntan di era revolusi industri 4.0 akankah menghilang? Tanda tanya. Jadi ini membuat saya penasaran sebenarnya keberlangsungan profesi akuntan ini akan seperti apa. Karena di Swiss German University kita juga memiliki salah satu study program atau jurusan yaitu Accounting and Data Analytics. Nah, untuk membahas tentang fenomena atau headline yang diangkat kompas.com ini, kita sudah kedatangan dua orang yang luar biasa. Yang pertama adalah Ibu Sumini. Selamat datang Bu Sumini. Bu Sumini, beliau merupakan seorang coach di SGU dan Head of Study Program untuk Study Program Accounting and Data Analytics Swiss German University. Selamat datang Bu Sumini. Dan narasumber kita yang luar biasa kedua adalah alumni dari jurusan Accounting and Data Analytics tahun 2022 yang beliau saat ini bekerja sebagai Corporate Tax Associate di salah satu Big Four accountant firm di dunia, di PwC. Selamat datang Kak Jeremia Matthew Palandeng. Ya. Luar biasa sekali, terima kasih sudah bergabung dengan kita di podcast edisi kali ini. Nah, tadi mungkin kita bisa tampilkan kembali berita yang tadi sempat saya baca tentang headline-nya adalah profesi akuntan di era industri 4.0 akankah menghilang, begitu headline-nya Bu Sumini. Dan mungkin Bu Sumini dan kami itu sebelum ini sudah sempat membaca. Saya mau dengar perspektif dari Bu Sumini kemudian dari Kak Matthew tentunya. Bagaimana tentang berita ini? Mungkin Bu Sumini dulu, Bu. Iya, jadi sebenarnya di rumor-rumor itu yang lagi tren itu memang ada rumor bahwasanya profesi akuntansi itu akan digantikan oleh teknologi. Oke. Ya, tapi sebenarnya itu memang menjadi seperti ancaman ya untuk bagi para profesi akuntan. Tapi sebenarnya itu tidak perlu ditakuti. Tapi sebenarnya itu adalah salah satu artinya ya supporting tool yang membantu untuk profesi akuntan. Jadi yang dimaksud dengan artificial intelligence, kemudian apapun yang bersifat teknologi itu sebenarnya yang pastinya akan membantu pekerjaan akuntan yang menjadi lebih mudah. Ya, jadi sebenarnya para akuntan itu harus artinya berteman baik dengan teknologi di sini. Jadi berteman baik dengan para IT engineer. Nah, di situlah nanti pekerjaan itu bukan menjadi yang seperti pekerjaan konvensional lagi. Oke, jadi intinya adalah tidak perlu ditakutkan karena yang seharusnya terjadi adalah seorang akuntan harus berdampingan dengan teknologi itu ya Bu ya. Dan itu yang mungkin kita kupas nanti sedikit tentang jurusan yang ada di SGU yaitu Accounting and Data Analytics, bagaimana target dari lulusan kita atau kita membentuk seorang akuntan yang berdampingan dan bisa menggunakan atau tools teknologi yang Ibu sebutkan tadi ya. Jadi tidak perlu ditakutkan tentunya. Nah, sekarang perspektif dari Kak Matthew di sini tentang berita tadi. Sebenarnya sebagai seorang praktisi akuntan nih, bagaimana Kak? Sebenarnya saya juga setuju sama Bu Sumini ya. Karena sebenarnya itu bukan ancaman tapi sebagai apa ya? Itu justru teknologi itu hadir untuk membantu kita para akuntan. Karena dengan adanya teknologi atau mungkin sekarang kayak ada AI, itu justru bisa membantu mempermudah, mempercepat proses kerja akuntansi di suatu perusahaan ya. Mungkin juga pengalaman saya beberapa bulan terakhir
di mana saya sangat dibantu sekali sama pekerjaan AI ini, otomisasi dari robot untuk melakukan pekerjaan keseharian saya. Jadi menurut saya sih kalau mengancam saya bilang enggak. Cuma kita yang perlu beradaptasi sama teknologi supaya justru itu sangat memudahkan kita dalam pekerjaan kita sehari-hari sih. Oke, jadi kuncinya adalah bagaimana memanfaatkan teknologi untuk mempermudah ya, karena at the end sebenarnya artificial intelligence nggak bisa menggantikan sebuah analytical atau analisis dari manusia sendiri ya. Itu yang digunakan di profesi akuntan sebenarnya ya. Mereka mungkin bisa AI bisa mengeluarkan perhitungan dan lain-lain, tapi at the end analisisnya ada di manusia ya Bu Sumini. Nah, kita boleh sedikit menyinggung tentang jurusan Accounting and Data Analytics di Swiss German University. Sebenarnya bagaimana sih Bu kita SGU itu mempersiapkan atau tentunya mempersiapkan student kita atau mahasiswa kita atau lulusan kita untuk siap menghadapi revolusi industri atau industri 4.0 atau bahkan 5.0 nantinya. Nah, jadi jurusan akuntansi di Swiss German University itu juga mengikuti artinya perkembangan di industri 4.0 ini. Nah, jadi salah satunya adalah artinya perubahan kurikulum yang disesuaikan dengan yang menjadi kebutuhan para lulusan akuntan, terutama nanti yang para calon lulusan yang di beberapa tahun mendatang ini. Nah, maka di kurikulum program studi akuntansi Swiss German University ini artinya ada beberapa mata kuliah yang memang dimasukkan ke dalam kurikulum. Contohnya itu adalah pembelajaran seperti Applied Data Analytics, ya, kemudian Business Intelligence, ataupun Data Visualizations. Nah itu salah satunya yang artinya yang menjadi persiapan artinya para lulusan akuntan di program studi akuntansi Swiss German University ini. Nah, jadi di sini kita juga menggabungkan ya beberapa mata kuliah yang artinya diambil dari memang jurusan IT. Ya, jadi itulah yang kita merubah menjadi Accounting and Data Analytics. Oke, jadi sebenarnya sudah terjawab belum kita sampai di penghujung podcast kali ini. Memang sebenarnya makin kesini sudah terjawab ya Bu, bahwa bagaimana tadi Bu Sumini dan diamini oleh Kak Matthew di sini, seorang accountant itu harus bisa berdampingan dan menggunakan tools teknologi yang berupa AI tersebut. Dan kita di SGU atau Accounting and Data Analytics SGU sendiri sangat agile untuk meng-adjust beberapa kurikulum yang makin kesini memang makin membutuhkan teknologi seperti itu ya. Jadi that's why mungkin dalam beberapa tahun belakangan Bu Sumini mungkin tadi sudah sempat cerita bahwa tadinya jurusan kita accounting, kemudian kita mengambil atau mengadopsi beberapa subjek yang akhirnya berubah menjadi Accounting and Data Analytics, begitu ya Bu ya. Betul. Itu yang bisa jadi poin-poin dari kurikulum tersebut yang membuat lulusan-lulusan kita ready dengan yang dibutuhkan oleh industri saat ini gitu ya Bu. Iya, jadi Accounting and Data Analytics di program studi Swiss German University ini itu juga sudah artinya terbukti berdasarkan dari penelitian. Salah satu penelitian yang dari tim dosen-dosen di accounting di Swiss German University ini juga membuktikan bahwasannya diperlukan kurikulum yang sudah beradaptasi dengan data analytics. Oke. Ya, saya mau ke Kak Matthew sekarang. Mungkin Kak Matthew kan ini sudah hampir setahun setelah lulus dan akhirnya berkarir sebagai akuntan tentunya. Bisa bagaimana pendapat Kak Matthew tentang hal-hal yang dipersiapkan oleh SGU terhadap mahasiswanya kemudian jadi lulusan yang tadi sempat dijelaskan oleh Bu Sumini bahwa kurikulum kita tuh sangat agile gitu. Kurikulum SGU sangat agile dan banyak sekali yang mengadopsi subjek-subjek yang ternyata dibutuhkan. Versi Kak Matthew nih atau perspektif dari seorang lulusan SGU, apakah memang seperti itu dan itu yang dibutuhkan oleh dunia industri atau seperti apa sih Kak? Iya, sejujurnya memang betul katakan Bu Sumini, karena kebetulan saya baru kurang lebih 6-7 bulan lah baru mulai bekerja, dan proses adaptasinya itu lumayan terbantu dengan apa yang dibekali di SGU kurikulumnya. Seperti contohnya juga karena kita sebagai akuntan nggak cuma fokus pada analisa teknikal segala macam, tapi juga salah satu yang penting tuh interpersonal skill kita di lingkungan kerja. Dan
di SGO sendiri dapat materi pembelajaran interpersonal skill itu juga. Jadi gimana ya, di dunia pekerjaan itu sangat membantu gimana kita cara bekerja dengan tim, menghandle atasan atau peers kita, itu sangat membantu saya juga. Dan kalau yang soal teknikal dan analisa itu juga saya sempat berapa kali dapat pelajaran analytical and critical thinking, itu juga sangat-sangat membantu. Juga kalau sebagai accounting kita juga pasti berdampingan dengan Microsoft Excel. Dan saya lupa di semester berapa, cuma kami juga sempat dapat pelajaran Excel itu. Jadi itu sangat membantu saya sebagai istilahnya karyawan baru untuk beradaptasi dengan pekerjaan sehari-hari. So far ya, saya setuju sama yang Bu Sum ini katakan. Bekal yang diberikan SGO itu mumpuni lah istilahnya. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa kantor akuntan publik itu kan berupa servis ya, interpersonal. Tadi yang kami itu sampaikan bahwa didapatkan di SGO. Mungkin ini juga berkaitan dengan beberapa kali internship yang saya dengar di SGO memang mengharuskan mahasiswanya 2 kali program magang seperti itu. Boleh cerita nggak apa sih sebenarnya efek atau dampak dari 2 kali program magang yang memang sudah menjadi kurikulum ya Bu Sum ini di SGO itu, dan akhirnya berdampak kepada karir kami itu sekarang? Yang pertama itu sangat besar sekali dampaknya, terutama di CV ya, karena sebelum saya melamar di salah satu perusahaan Big Four itu di PwC juga, satu yang paling dilihat pasti CV terutama kan. Sedangkan setelah kita lulus kita sudah punya 2 experience magang, dan itu menjadi poin penting sekali buat kita yang ingin mencari kerja, karena kebanyakan fresh graduate di luar sana tuh belum mempunyai pengalaman sama sekali, cuma hanya bermodalkan kuliah aja. Sedangkan di SGO sendiri udah punya 2 kali pengalaman magang, itu juga sangat membantu proses perekrutan ya. Yang kedua juga dari segi pengalaman kita sendiri pribadi, gimana kita bisa, seperti yang tadi saya sudah jelaskan, dari pengalaman magang kita bisa mengerti lah environment pekerjaan itu seperti apa, cara menghandle tekanan dari atasan itu seperti apa, dan itu sudah saya dapatkan, sudah pernah saya rasakan saat magang. Jadi pas saat kerja tidak begitu shock lah dengan lingkungan pekerjaan yang baru saya hadapi sekarang. Itu berkat 2 kali magang yang pernah saya rasakan di SGO. Jadi kalau lulusan-lulusan dari universitas lain memang biasanya baru lulus itu proses orientasi dengan perusahaan itu mungkin 3 bulan pertama masih kaget-kaget ya. Tapi kalau lulusan SGO dan kami itu tadi sampaikan bahwa karena 2 kali program magang itu yang membuat pada saat join dengan perusahaan di dunia nyata atau dunia pekerjaan bukan dunia magang udah sangat ready, karena sebelumnya memang sudah merasakan hal juga seperti itu di semester 3 dan semester 6 ya kalau saya. Semester 3 dan 6. Semester 3 dan 6. Saya kembali ke Bu Sum ini sekarang, bahwa tadi kita sampaikan bahwa Ibu sudah menyampaikan bahwa di kurikulum yang ada di SGO itu sangat agile, kita mengadopsi beberapa subjek yang memang dari bahkan kerjasama dengan jurusan IT begitu ya Bu. Sebenarnya menurut Bu Sum ini sendiri nih, apa sih sebenarnya keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang akuntan di industri 4.0 bahkan ke depannya 5.0 ini Bu? Nah, keterampilan yang harus dimiliki untuk akuntan-akuntan itu adalah, terutama itu yang paling penting adalah di sertifikasi. Ya, jadi sertifikasi itu sekarang untuk profesi akuntan itu sangat banyak. Nah, jadi tergantung dia mau arahnya kemana. Apakah dia mau ke arah auditor ataupun dia mau ke arah perpajakan. Nah, itu semuanya masing-masing ada sertifikasinya. Bahkan sampai kalau misalnya dia mau menjadi fokusnya di manajemen akuntan, accounting ya, manajemen accounting. Nah, itu juga ada sertifikasinya. Nah, jadi di sini akuntan itu dia benar-benar harus, artinya fokus dia mau profesinya itu benar-benar spesialisasinya kemana dia di sini. Jadi seperti itu terjadi di SGO Bu. Misalnya dalam beberapa orang mahasiswa ternyata nggak mau, arahnya tidak mau ke akuntan tapi kesini itu terjadi di SGO atau bagaimana Bu? Iya, jadi waktu dia mau masuk ke semester 5 itu nanti dia sudah ditanyakan bahwasanya dia itu maunya kemana. Apakah dia mau menjadi seorang chartered accountant ataupun dia mau menjadi auditor ataupun dia mau menjadi konsultan pajak misalnya. Nah, itu nanti dia akan diarahkan
apa sertifikasi apa yang lebih cocok untuk dia. Nah, tapi untuk secara perkuliahan ataupun pembelajaran seorang akuntan itu dia harus belajar semuanya. Jadi maka di sini kita bilang bahwasanya accounting itu dia harus bersifat generalis. Jadi artinya dia harus tahu semuanya, dan kemudian waktu dia masuki dunia lapangan ataupun dunia industri, baru dia di sana bisa memilih spesialisasinya di mana dia. Oke, jadi benar-benar dari semester 1 sampai kurang lebih semester 5, bahkan sampai lulus sebenarnya didampingi langsung oleh coach-coach atau dosen-dosen kita di sini, dan bahkan sampai peminatan atau mereka mau spesialisasi di mana itu juga sangat didampingi ya Bu ya? Iya, betul. Jadi dia pasti akan didampingi sampai dia selesai. Oke. Jadi di program studi di akuntansi accounting data analytics di SGU ini, nah itu kita waktu mereka udah masuki semester 8 itu mereka akan sudah di-encourage untuk mengambil sertifikasi. Jadi baik dia mau sertifikasi yang berupa brevet ataupun sertifikasi yang lebih ke chartered accountant ataupun yang lainnya itu juga bisa. Oke, lagi-lagi nih sejalan dengan salah satu core value yang ada di Swiss German University, yaitu lifelong coach ya Bu ya. Bagaimana seorang coach, dosen di SGU yang memang kita kenal sebagai coach itu mendampingi seorang mahasiswa sesuai dengan karir path yang mereka inginkan ya Bu ya, dan sertifikasi yang diarahkan itu sesuai dengan apa yang mereka inginkan tentunya, dan didampingi oleh coach-coach. Nah, boleh sedikit aja nih dari Kak Matthew, kita sudah mau sampai di penghujung podcast ini buat yang nonton. Mungkin boleh nggak sih Kak Matthew sampaikan kepada yang dengar atau yang menonton di sini yang mau ambil jurusan accounting tapi ternyata punya ketakutan sendiri karena banyak sekali, salah satu berita seperti dari kompas.com tadi bahwa profesi ini akan menghilang ke depannya. Mungkin boleh closing statement atau pesan-pesan dari Kak Matthew? Kalau menurut saya secara pribadi sih sebenarnya jangan takut, karena justru semakin dibutuhkan menurut saya. Oke. Karena kita bisa menggunakan apa yang ada sekarang, yaitu teknologi, justru mempermudah kita, mempermudah pekerjaan kita, tentunya juga akan lebih, karena pasti orang-orang pasti pengen kerja, tujuannya kan pengen membangun karir ya. Dan di accounting itu karir path itu sangat jelas, sangat terstruktur. Jadi untuk orang-orang yang pengen membangun karir dari bawah, accounting itu sangat cocok untuk mulai karirnya. Oke, jadi intinya pesan dari kami itu adalah harus siap, agile, dan berdampingan dengan teknologi tentunya ya. Jadi jangan kayak accounting zaman dulu terus nggak siap lah, itu yang akan terhapus ke depannya begitu ya. Oke. Sekarang ke Bu Sumini. Kalau dari saya itu adalah untuk artinya dia yang pengen mau menjadi profesi akuntan, nah itu sebenarnya tidak perlu takut di sini, apalagi dalam menghadapi tantangan yang kedepannya di sini, karena kedepannya itu akan semakin banyak tantangan, terutama nanti kita akan memasuki 5.0. Nah, tapi di sini sebenarnya lebih prefer itu kita menjadikan tantangan ini adalah satu artinya yang artinya development skill kita untuk yang sebagai profesi akuntan. Nah, jadi profesi akuntan. Jadi kalau kita mau menjadi profesi akuntan itu, jadi kita tidak perlu takut, dan juga kita yang penting selama kita ada passion untuk menjadi profesi akuntan, nah kita pasti akan bisa artinya mencapai tujuan dan juga artinya profesi karir kita yang kita inginkan. Jadi itu dari saya. Oke, jadi kalau memang kamu sudah passion di bidang accounting, yang memilih tempat kamu berkuliah itu harus memang yang agile dan siap bersaing dan mempersiapkan diri kamu juga untuk siap dengan teknologi pada saat sudah lulus ya. Kalau misalnya memang passion di accounting, kemudian salah memilih universitas atau salah memilih tempat berkuliah, ternyata jurusan tersebut tidak mempersiapkan kamu untuk siap bersaing dan berdampingan dengan teknologi, ya itu yang akan menjadi kekhawatiran ke depannya ya Bu ya. Tapi kalau misalnya kamu memang passion di dunia accounting dan kamu harus memilih satu jurusan yang memang mempersiapkan dirimu dengan baik, itu adalah kunci yang tepat dalam memilih jurusan accounting ya Bu ya. Iya. Oke. Terima kasih untuk Bu Sumini dan Kak Matthew di sini, luar biasa sudah hadir dengan kita di sini membahas satu topik yang sangat menarik untuk teman-teman yang memang tertarik ke dunia accounting dan mau jadi akuntan.
Semoga bermanfaat dan saya yakin sangat bermanfaat informasi-informasi yang kita berikan hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa dalam podcast SGU selanjutnya.